Novel fiksi bela diri dan sastra. Pagoda Emas Pancer 301. Cerita serial novel, bersama suara serak, dilanjut. Langit dipenuhi hujan dan suara terus-menerus terdengar. Dalam sekejap mata, semua penguasa dunia iblis di kehampaan, kecuali Kaisar Anak Iblis, terbunuh. Semua orang dari 4 klan iblis utama jurang iblis bulu ular membelalakan mata mereka, dan bahkan wajah keempat dewa pelindung menunjukkan keterkejutan yang dalam. Apakah ini kekuatan teratai setan pembunuh? Setan gugup jelas merasa bahwa dia tidak bisa lagi memegang kapak perang di tangannya. Bahkan kakiku gemetar. Setan ular dan setan elang pun ikut ketakutan dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dalam formasi pembunuh debu merah, bila bayangan merah menembus langit dan bumi bagaikan satu demi satu bilah iblis yang menakutkan. Bunuh semuanya kemanapun kau pergi. Yang paling mengerikan adalah formasi ini dapat diaktifkan secara instan, hanya dengan pikiran Xiao Nunu. Dan Anda dapat membawanya kemanapun Anda pergi. Tidak perlu menempati waktu atau lokasi yang menguntungkan. Raja Anak Iblis merasa ngeri ketika melihat semua orang yang dibawanya terbunuh di tempat. Anak ini benar-benar mengendalikan kekuatan, Red Dust Killing Array. Tidak, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kaisar Anak Iblis benar-benar panik. Pada saat ini, ia tidak lagi peduli dengan balas dendam pada bocah iblis itu dan ia terbang menjauh. Namun, mudah untuk datang, tetapi tidak mudah untuk meninggalkannya. Swiss. Tiba-tiba, bila bayangan merah melesat ke arah Raja Anak Iblis. Pedang bayangan ini panjangnya sekitar 10 meter, berbentuk seperti pedang raksasa, dan tak terkalahkan. Raja Anak Iblis sedang terburu-buru dan cepat-cepat menghadapi serangan itu dengan tombak kegelapan Changsen di tangannya. Minggir! Ledakan! Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dengan keras, dan Raja Anak Iblis, bersama dengan tombaknya, terlempar mundur. Setetes darah muncrat dari sudut mulutnya, dan ketakutan di wajahnya makin menjadi-jadi. Swiss! Kemudian, bila bayangan merah lainnya menyerang. Kaisar Anak Iblis buru-buru mengeluarkan senjata sihir super tingkat 9 lainnya. Cermin angin jahat. Buka. Bas. Cahaya ungu terbang keluar dari depan Kaisar Anak Iblis, dan detik berikutnya, cermin cantik dengan cepat membesar di depannya. Cermin angin jahat berubah menjadi perisai, seperti dinding spiritual, menghalangi Kaisar Anak Iblis. Bang! Pedang bayangan merah itu menghantam cermin angin jahat, dan langsung menimbulkan kekacauan. Meskipun dia memiliki 2 senjata sihir super tingkat 9, Kaisar Anak Iblis sekarang terjebak dalam susunan pembunuh debu merah. Kekuatan yang menyerangnya bukan hanya 1, atau hanya 2, tetapi 1 demi 1. Kaisar Anak Iblis memblokir bagian depan, tetapi gagal memblokir bagian belakang. Swiss! Kaisar Anak Iblis hanya merasakan sakit di punggungnya, dan bila bayangan merah ketiga bagaikan kilat merah, menusiuk badan Kaisar Anak Iblis tanpa ampun. Apa? Mata Kaisar Anak Iblis terbuka lebar, dan wajahnya tampak ganas. Ia menundukkan kepalanya, dan warna merah tua yang tersisa menembus badan iblisnya secara diagonal dari belakang. Kekuatan benturan yang besar membawa kekuatan sobek yang mengerikan. Badan Kaisar Anak Iblis seperti bola air yang retak secara bertahap, akan pecah menjadi potiongan-potiongan yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak akan mati, aku abadi, perbaiki dengan cepat, perbaiki dengan cepat. Pada saat ini, Kaisar Anak Iblis berjuang seperti anak iblis sebelum kematiannya. Pola-pola sihir aneh di kepalanya dengan cepat menyala, dan kemudian, ribuan benang energi jahat terpancar dan berkumpul menuju luka Kaisar Anak Iblis. Bocah iblis itu memiliki lebih dari 1 kehidupan. Ketika badannya diledakkan oleh Xiao Nunu di lembah Changyue dan hanya kepalanya yang tertinggal, si bocah iblis mampu dibangkitkan kembali, apalagi Kaisar bocah iblis yang berada pada tahap awal Kaisar abadi. Namun ini ada di Red Dust Killing Array. Dengan ini saja, Xiao Nunu telah menghalangi kesempatan bertahan hidup Kaisar Anak Iblis. Tepat ketika badan Kaisar Anak Iblis diperbaiki, dengan suara Swiss, bilah bayangan merah lainnya menembus badannya. Kekuatan membunuh yang mengerikan menembus setiap inci badan Kaisar Anak Iblis, dan badannya mulai hancur lagi. Tidak. Kaisar Anak Iblis merasa ngeri. Tidak. Cepat perbaiki badanku, aku adalah Kaisar Anak Iblis.
Aku abadi. Yang menanggapi Kaisar Anak Iblis adalah cahaya dan bayangan merah darah yang sebanding dengan bilah pedang Xingtian. Swiss, Swiss, Swiss. Satu demi satu, sinar cahaya merah saling bersilangan dan menembus Kaisar Anak Iblis dari berbagai arah. Mereka mengamuk antara langit dan bumi, terus-menerus menyerang Kaisar Anak Iblis. Yang terakhir seperti sasaran yang sudah ditetapkan, tidak ada daya untuk melawan sama sekali. Energi jahat kebangkitan dalam badan Raja Anak Iblis tidak dapat mengimbangi kecepatan kematiannya. Xiao Nunu berkata dengan dingin, "Selamat tinggal." Dengan suara keras, badan Kaisar Anak Iblis meledak menjadi bola kabut darah di kehampaan. Pada saat ini, napasnya benar-benar sunyi, dan energi jahat dengan kemampuan untuk membangkitkan juga benar-benar habis. Duar. Pada saat ini, semua orang di lembah ular raksasa tersambar petir. Keempat dewa penjaga semuanya merasakan otak mereka menjadi kosong. Mati. Kaisar Anak Iblis mati begitu saja. Inilah Kaisar abadi yang sejati. Tiga dewa penjaga klan Iblis, Iblis Guguk, Iblis Ular, dan Iblis Elang, hanya merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dalam sekejap mata, Raja Anak Iblis dan semua penguasa iblis yang dibawanya musnah. Kekuatan Xiao Nunu sangat hebat. Ya dewa, desis. Ini terlalu mengerikan. Bahkan Golden Winged Rock, yang berada di kubu yang sama dengan Xiao Nunu, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Baize juga sama-sama ketakutan, aku tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Abadi-Abadi akan terlihat begitu rapuh. Kedua binatang abadi kuno itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Penglihatan dewa binatang memang benar. Untungnya, mereka memilih berteman dengan Xiao Nunu. Jika mereka memperlakukan orang seperti itu sebagai musuh, mereka akan mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri. Para anggota klan Lin merasa sangat gembira. Kakak Xiao hebat sekali. Tampan sekali, bagaimana mungkin ada pria yang begitu luar biasa di dunia ini. Kakak ipar, aku bangga padamu. Orang-orang klan Lin seperti orang gila, hampir terkapar di tanah. Nan Lian dan Jiu Yuyuan tidak dapat menahan napas lega. Mereka saling memandang dan tidak dapat menahan tawa. Ketika mereka mengetahui bahwa Kaisar Anak Iblis adalah Kaisar Abadi, mereka benar-benar takut, tetapi situasinya segera terbalik. Dengan teratai ajaib pembunuh, Xiao Nunu langsung mengejutkan 4 iblis utama jurang iblis bulu ular. Bas! Kemudian, Red Dust Killing Array di kehampaan mulai menyusut, dan aura pembunuh di langit menyatu kembali ke dalam Killing Demon Lotus. Teratai ajaib itu menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata ia menjadi seukuran telapak tangan. Benda itu jatuh dari udara dan mendarat dengan mantap di telapak tangan Xiao Nunu. Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu, dan dia melihat beberapa pola sihir emas gelap di salah satu kelopak teratai setan pembunuh. Pola ajaib ini tidak ada sebelumnya. Ini adalah teratai iblis pembunuh yang memperkuat kekuatannya sendiri. Kata Dewa Pedang berekor 9 di dalam pagoda emas pancer. Tang Yin Ki Huang juga melanjutkan dengan berkata, setiap kali kau membunuh target, aura pembunuh akan meningkat, dan kekuatan di balik Red Dust Killing Array akan menjadi lebih kuat. Sedikit keterkejutan melintas di mata Xiao Nunu, jadi begitu. Seketika, pikirannya bergerak, dan Killing Demon Lotus berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di telapak tangannya. Pada saat yang sama, tanda teratai ajaib berwarna darah di dahi Xiao Nunu juga menghilang. Kemudian, 2 senjata ajaib melayang di depan Xiao Nunu. Yang satu adalah tombak gelap Changsen, dan satunya lagi cermin angin jahat. Kedua benda ini adalah senjata sihir super tingkat 9 yang dimiliki oleh Kaisar Anak Iblis. Jika dia tidak bertemu dengan Xiao Nunu yang memegang teratai sihir pembunuh, Kaisar Anak Iblis tidak akan mati dengan menyedihkan. Bas! Xiao Nunu mengambil 2 senjata ajaib itu bersama-sama. Termasuk apa yang diperolehnya di lembah Changyue, Xiao Nunu sekarang memiliki total 5 senjata ajaib tingkat 9 super dan 2 senjata abadi tingkat 9 super. Dia sangat kaya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Nunu sedikit membalikkan badannya dan menatap para santo pelindung ketiga klan iblis. Sekarang, bisakah kita lanjutkan pembicaraan tentang pembukaan kuil jurang iblis? Bisakah kita lanjutkan pembicaraan tentang pembukaan kuil jurang iblis?
Begitu Xiao Nunu mengatakan ini, para dewa pelindung dari 3 klan iblis utama semuanya gemetar dan berkeringat dingin. Akhir dari Kaisar Anak Iblis sudah di depan mata kita. Siapapun yang berani mengatakan tidak saat ini, sama saja dengan mencari kematian. Klan Ular Langit bersedia menerima perintah dari Anda, Tuan. Si Iblis Ular adalah orang yang paling cepat mengubah ekspresinya. Lagi pula, dia juga seorang penjahat tua yang terkenal. Membunuh Kaisar Abadi itu seperti sepotiong kue, jadi membantai 3 klan iblis besar juga akan seperti sepotiong kue, kan? Klan Falcon Langit juga bersedia mendengarkan instruksi Tuan. Roh Iblis Falcon juga buru-buru mengungkapkan pendapatnya. Guguk Iblis yang menyebut dirinya Dewa Gurun tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, hal yang sama berlaku untuk klan Guguk Langit. Bahkan ketiga dewa pelindung menundukkan kepala mereka, jadi orang lain dari ketiga klan iblis tidak berani berbicara omong kosong. Xiao Nunu menatap gadis Tianlu dan memberi isyarat padanya dengan matanya, seolah berkata, bukankah ini masalah? Gadis Tianlu masih sedikit linglung saat ini. Dia tertegun sejenak dan kemudian bereaksi dengan cepat. Tuan pelindungku. Ia menoleh ke arah roh iblis rusa, silakan buat perjanjian damai. Sang pelindung klan rusa langit keluar sambil membawa tongkat sihir. Dia memiliki temperamen yang elegan, seperti Ratu Rusa yang mulia. Perjanjian damai itu adalah sebagai berikut, dalam waktu 1000 tahun, tidak boleh ada perang saudara di jurang iblis bulu ular, dan keempat suku iblis tidak boleh saling membunuh. Siapapun yang memulai masalah akan menanggung semua tanggung jawab. Begitu jurang iblis bulu ular menghadapi invasi asing, keempat suku harus bekerja sama untuk melawan musuh asing. Jika kau setuju, kau akan menyimpan seberkas jiwa iblismu di dalam lempengan giok ini. Begitu kau melanggar sumpah, kau akan dibalas oleh jiwa iblis. Saat dia berbicara, iblis roh rusa mengangkat telapak tangannya, dan lempengan giok hitam terbang keluar dari tangannya. Bas! Batu giok itu berhenti di depan 3 dewa pelindung, memancarkan cahaya redup. Ketiga dewa penjaga saling berpandangan, semuanya sedikit ragu. Mengingat sifat mereka yang licik dan suka berkhianat, bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menyerahkan sedikit saja jiwa iblis mereka? Hal ini sama saja dengan menyerahkan kelemahan itu ke tangan iblis roh rusa. Namun kemudian, suara tenang Xiao Nunu terdengar. Jika kalian punya pendapat, silakan sampaikan. Mendengar suara ini, ketiga dewa penjaga terkejut. Ini orang yang memahterikan. Lebih baik memiliki kelemahan di tangan suku Tianlu daripada mahteri di tempat. Saya tanda tangan, saya tanda tangan. Iblis ular tidak berani melawan. Ia segera mengeluarkan seberkas jiwa iblisnya dan memasukkannya ke dalam batu giok. Roh setan gugup dan roh setan elang melakukan hal yang sama. Setelah itu, iblis roh rusa benar-benar mengeluarkan seberkas jiwa iblisnya sendiri. Dia berkata, karena ini adalah perjanjian yang ditandatangani bersama oleh keempat suku, suku Tianluku tentu saja tidak terkecuali. Jika kita melanggar perjanjian damai, kita juga akan dibalas oleh jiwa iblis. Mendengar ini, semua orang dari 4 suku iblis utama sedikit terkejut. Kegelisahan di hati iblis guguk, iblis ular, dan iblis elang juga sedikit menghilang. Tampaknya suku Tianlu masih sangat tulus, dan setidaknya perjanjian ini adil. Setelah itu, Lu Lingmo mengambil kembali slip giok itu. Gadis Tianlu di samping tidak dapat menahan napas lega. Dia menatap Xiao Nunu dengan ekspresi yang rumit. Sejujurnya, jika dia tahu bahwa akan sangat mudah untuk membuat 3 suku iblis utama menundukkan kepala, tidak perlu bersusah payah untuk mengumpulkan sumber daya di mana-mana. Gadis Tianlu tidak tahu bahwa kekuatan Xiao Nunu telah tumbuh begitu mengerikan hingga dia bahkan bisa membunuh Kaisar Abadi. Kalau mereka tahu kalau dia punya kemampuan itu, tidak peduli seberapa licik dan berbahayanya para dewa pelindung ketiga klan iblis, mereka akan menjadi jujur. Iblis roh rusa melanjutkan, sumber daya ini masih diberikan kepada kalian 3 klan iblis. Saya harap kedamaian di jurang iblis bulu ular akan dimulai dengan baik. Bukan niat awal klan rusa langit untuk menghancurkan 3 klan iblis. Karena sejak awal, keempat suku iblis utama hidup berdampingan di jurang iblis bulu ular. Namun kemudian, demi merebut sumber daya dan memperjuangkan kepentingan, muncullah keretakan di antara keempat suku iblis utama. Akhirnya,
Keretakan itu makin membesar dan mereka pun menjadi bermusuhan. Iblis guguk, iblis ular, dan iblis elang saling memandang dan yang pertama berkata, "Baiklah, mulai hari ini, lupakan masa lalu. Kita, jurang iblis bulu ular, akan menghadapi dunia luar secara keseluruhan." Iblis ular juga mengangguk, "Ya, kita akan menghadapi dunia luar secara keseluruhan mulai sekarang dan tidak akan pernah saling membunuh." Terlepas dari ketulusan atau ketidakberdayaan mereka, setidaknya mulai hari ini, jurang iblis bulu ular akan memiliki 1000 tahun kedamaian. 3 suku iblis utama mendistribusikan sumber daya yang disumbangkan oleh suku Tianlu. Kemudian, roh iblis rusa berkata, "Selanjutnya, aku akan membutuhkan kalian bertiga untuk membantuku membuka kuil jurang iblis bersama-sama." "Tidak masalah." Roh iblis guguk setuju dengan mudah. "Bagaimana kalau kita mulai sekarang?" tanya Falcon Demon. Iblis roh rusa mengangguk, "Ya, kalau tidak, aku tidak akan memilih lembah ular raksasa sebagai lokasi hari ini." Ketiga dewa penjaga itu mengangguk. "Baiklah, semuanya harap mundur keluar lembah ular raksasa," kata setan guguk dengan suara keras. Semua setan dari keempat suku itu melakukan seperti yang diperintahkan. Xiao Nunu, Nan Lian, Jiu Yue Yuan dan klan Lin juga mundur ke langit di luar lembah ular raksasa. Segera, hanya 4 dewa penjaga dari 4 suku iblis utama yang tersisa di lembah ular raksasa yang luas. 4 dewa penjaga berlokasi di 4 penjuru lembah ular raksasa. Setan elang ada di timur. Roh setan ular ada di barat. Roh iblis guguk Linan. Setan roh rusa menduduki peringkat utara. Setelah itu, keempat dewa penjaga secara bersamaan mengerahkan kekuatan sihir di badan mereka, dan pada saat berikutnya, 4 kekuatan dahsyat dengan cepat meledak. Duar. Langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, dan awan gelap menutupi langit. Tiba-tiba, seekor elang iblis raksasa dengan kekuatan menelan dunia muncul di belakang Falcon Demon. Di belakang iblis ular muncul seekor ular piton raksasa yang sebesar gunung dan mampu menelan langit. Seekor guguk neraka muncul di belakang guguk iblis. Guguk neraka ini memiliki 3 kepala dan badannya dipenuhi api neraka berwarna biru kemasan. Di belakang roh iblis rusa terdapat rusa iblis yang memancarkan cahaya warna-warni. Keempat dewa penjaga klan iblis berteriak serempak. Kuil jurang iblis. Buka. Bas. Gelombang energi dahsyat menyebar di antara langit dan bumi, dan formasi sihir kuno misterius tiba-tiba muncul di lembah ular raksasa. Ledakan. Detik berikutnya, retakan dan celah padat mulai tampak di ruang di depan. Sinar energi hitam menyembur keluar dari formasi sihir kuno. Bang! Seberkas energi hitam melesat ke bumi, dan tanah dengan cepat retak. Kemudian, jurang gelap yang besar membentang di 2 bagian lembah ular raksasa. Jurang ini sangat spektakuler. Jurang ini terus meluas ke kedua sisi. Gunung, sungai, dan hutan di sekitarnya dengan cepat terputus. Xiao Nunu sedikit mengernyit dengan ekspresi serius. Nan Lian dengan lembut memegang tangan Xiao Nunu, dengan cahaya lembut di matanya. Dia tahu bahwa Xiao Nunu enggan pergi, begitu pula Nan Lian, tetapi demi pertemuan yang lebih baik di masa mendatang, mereka harus berpisah sementara. Dalam sekejap mata, jurang sedalam 100 kaki lebarnya muncul di hadapan semua orang. Di bawah jurang, cahaya terang bersinar terang, dan sebuah lorong luar angkasa muncul. Melalui pintu masuk saluran luar angkasa, samar-samar kita dapat melihat istana kuno yang mengambang di dalamnya, dan suasana misterius yang telah lama terlupakan samar-samar terpancar darinya. Kuil jurang iblis telah dibuka. Silakan masuk secepatnya. Kita tidak bisa bertahan terlalu lama, kata iblis guguk mengingatkan. Jelaslah, kuil jurang iblis tidak dapat dibuka begitu saja. Setiap kali dibuka, ia akan menghabiskan energi spiritual besar dari 4 dewa penjaga. Dan setiap kali dinyalakan durasinya sangat singkat. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Nan Lian. Lian. Gadis Tianlu memanggil dengan lembut. Nan Lian mengangguk mengerti, lalu menatap Xiao Nunu. Suamiku, tolong tunggu aku di negeri dongeng 9 provinsi. Mata indah Nan Lian berubah sedikit merah, dan matanya penuh dengan kengganan. Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Nan Lian berbalik dan menatap Jiu Yue Yuan di sampingnya. Kakak Yuan, tolong jaga suamiku.
Jiu Yueyuan juga mengangguk dengan serius tanda setuju, dan dia membuka bibir merahnya. Aku percaya bahwa kakak Lian akan mampu mengendalikan kekuatan badan iblis bawaan. Saat kau pergi ke negeri dongeng Jiushu, aku mengundangmu untuk mengunjungi rumahku. Nan Lian tersenyum cerah, dia kemudian memeluk Xiao Nunu, dan kemudian terbang menuju jurang gelap di lembah ular raksasa. Saat dia terjatuh, dia menatap Xiao Nunu, Jiu Yueyuan, Tian Lunu dan yang lainnya, lalu berbalik dan terbang menuju pintu masuk kuil jurang iblis. Bas! Sebuah jembatan spiritual terbang keluar dari pintu masuk kuil jurang iblis. Nan Lian melangkah ke jembatan spiritual dan berjalan masuk di bawah tatapan semua orang. Setelah Nan Lian berhasil memasuki kuil jurang iblis, keempat dewa penjaga klan iblis segera menarik pasukan mereka. Duar! Kemudian, bumi berguncang lagi, dan gunung-gunung, sungai-sungai, dan hutan-hutan di kedua sisi secara bertahap mulai saling mendekat. Retakan jurang yang besar menyatu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Dengan suara ledakan yang keras, jurang gelap itu sembuh dan sinar cahaya dengan cepat memenuhi tanah. Dalam sekejap mata, lembah ular raksasa kembali ke penampilan sebelumnya. Wosh! Bayangan iblis besar di belakang keempat dewa pelindung juga menghilang. Melihat kuil jurang iblis yang tertutup, Xiao Nunu tak dapat menahan perasaan kehilangan. Meskipun pertemuan ini berlangsung lebih lama dari pertemuan terakhir, namun pertemuan itu hanya berlangsung kurang dari sebulan. Jangan khawatir. Kuil jurang iblis adalah alam rahasia kuno yang ditinggalkan oleh leluhur jurang iblis bulu ular kita. Lian pasti akan dapat menemukan cara untuk mengendalikan badan iblis bawaan di dalamnya. Kemudian kamu akan memiliki istri iblis. Jika semuanya berjalan dengan baik, kultivasinya akan melampaui milikmu, kata gadis Tianlu sambil tersenyum. Xiao Nunu tersenyum lebar. Jika memang begitu, maka itu tidak akan lebih baik. Dia tidak perlu khawatir Nan Ruoyu akan menyakitinya. Pertemuan empat suku di lembah ular raksasa berakhir dengan sukses. Berkat tindakan Xiao Nunu yang membangun otoritasnya dengan membunuh Raja Anak Iblis, 3 klan iblis lainnya tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Suku Rusa Langit. Di menara, Xiao Nunu duduk sendirian di dalam. Bas! Tiba-tiba, tanda teratai ajaib berwarna darah muncul di antara kedua alis Xiao Nunu. Kemudian, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, bayangan teratai setan pembunuh dengan cepat menyebar. Keluar, kata Xiao Nunu dingin. Swiss. Kemudian, sesosok roh iblis terbang keluar dari teratai iblis pembunuh. Xiao Nunu mengulurkan tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan mencubit roh jahat di tangannya. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pihak lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya dan memohon belas kasihan. Jiwa iblis ini tidak lain adalah Kaisar Anak Iblis. Xiao Nunu membuka mulutnya dan berkata, seperti yang diharapkan dari jiwa iblis, Kaisar abadi-abadi, dia masih hidup. Sama seperti situasi di lembah ular raksasa, Xiao Nunu mengira bahwa Kaisar Anak Iblis telah dihancurkan dalam Red Dust Tribulation Array, tetapi jiwa iblis lawannya sangat kuat. Dewa Pedang Berekor 9 menjelaskan, alasan mengapa Kaisar Abadi disebut abadi, adalah karena, jiwa abadi, mereka telah mencapai kondisi yang sangat kuat. Jika Anda melepaskannya sekarang, ia akan segera menemukan badan baru untuk diambil alih, sehingga menyelesaikan kebangkitannya. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Selama jiwa abadi itu abadi, Kaisar Abadi dan Kaisar Abadi dapat membangun kembali badan fisik mereka dan dibangkitkan. Alam Kaisar Abadi-abadi tidak memerlukan masalah seperti itu. Selama jiwa abadi atau jiwa iblis tidak rusak terlalu parah, seseorang dapat langsung mengambil alih badan orang lain. Anda bahkan tidak memerlukan bantuan orang lain untuk membentuk kembali badan Anda. Inilah yang dimaksud dengan keabadian. Xiao Nunu menatap dingin jiwa iblis Kaisar Anak Iblis, dengan senyum dingin di bibirnya. Meskipun kau tidak mengancamku, aku tidak akan menyakitimu. Xiao Nunu segera bersiap memanggil tangan raksasa pembunuh dewa, berniat melahap jiwa iblis ini dengan darah raksasa untuk meningkatkan kekuatan tangan raksasa pembunuh dewa. Namun, Dewa Pedang Berekor 9 berkata, mengapa kau tidak menyimpannya terlebih dahulu? Hah! Xiao Nunu tercengang, untuk apa menyimpannya? Jiwa iblis dari alam Kaisar Abadi masih berguna.
Kau hanya perlu menyegelnya di teratai iblis pembunuh, dan jiwa itu tidak akan pernah bisa lepas darinya seumur hidupnya. Kata Dewa Pedang berekor 9. Pada saat ini, Dewa Anggur yang memikat berkata, memang, kamu bisa menyimpannya untuk saat ini. Kamu sekarang memiliki badan iblis penipu, dan setetes darah jiwa iblis. Setelah kamu mengumpulkan beberapa jiwa abadi dan jiwa iblis yang lebih kuat, kamu dapat melakukan sesuatu yang besar. Pekerjaan besar. Xiao Nunu penasaran, apa yang akan kau lakukan? Masih terlalu dini untuk memberitahumu sekarang. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya padamu. Kita bicarakan nanti saja. Segel saja. Akan selalu ada kesempatan untuk menggunakannya. Bagaimanapun, kau memiliki banyak senjata ajaib sekarang, jadi tidak perlu peduli dengan satu atau dua. Kata Aluring Wine Immortal. Baiklah. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi. Dengan sebuah pikiran, ia menyegel jiwa iblis kaisar anak iblis di dalam teratai iblis pembunuh. Helaian darah dan energi bagaikan helaian rambut, menjerat erat jiwa iblis kaisar anak iblis, lalu menyeretnya ke dalam teratai iblis, membuat pihak lain tak berdaya, tidak peduli seberapa keras ia berteriak minta tolong. Kemudian, mata Xiao Nunu bersinar redup, tanda teratai ajaib di antara kedua alisnya pun menghilang, begitu pula bayangan teratai ajaib di luar badannya. Xiao Nunu segera berdiri dan berjalan keluar menara. Detik berikutnya, denyut jantung Xiao Nunu yang rileks tiba-tiba menegang, dan nafas yang agak familiar masuk ke dalam jangkauan persepsi Xiao Nunu. Hah! Nan Ruoyu. Kau akhirnya muncul. Tatapan mata Xiao Nunu berubah dingin, dan dia langsung bergerak dan menghilang di tempat. Jurang Setan Bulu Ular. Di atas sebuah gunung yang curam, seorang wanita bergaun merah tengah menatap dari jauh ke arah lembah ular raksasa. Swiss. Pada saat itu, terdengar suara kentut yang kencang. Sosok muda yang dingin dan luar biasa tiba-tiba muncul di belakang wanita berbaju merah. Setelah bersembunyi sekian lama, apakah kau akhirnya bersedia keluar? Nan Ruoyu. Hah! Debu berkabut menyebar di tanah. Mata Xiao Nunu tampak dingin saat ia menatap orang itu. Nan Ruoyu melirik ke samping, dan dia berkata dengan tenang, cepat sekali kau datang. Xiao Nunu mensibir, kupikir kau mungkin datang ke lembah ular raksasa, jadi aku meninggalkan badan spiritual di sini. Swiss. Begitu kata-kata itu terucap, badan spiritual pancer muncul dari kegelapan. Badan roh pancer berdiri di depan Nan Ruoyu, dan bersama dengan badan asli Xiao Nunu, menghalangi jalan mundur Nan Ruoyu. Setelah Nan Lian memasuki kuil jurang iblis, Xiao Nunu diam-diam meninggalkan badan rohnya di sini. Awalnya hanya untuk jaga-jaga, tapi aku tidak menyangka akan benar-benar menunggu dan melihat Nan Ruoyu. Apa? Kau juga ingin pergi ke kuil jurang iblis? Tanya Xiao Nunu. Nan Ruoyu menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak punya kemampuan itu, apalagi kuil jurang iblis. Kau telah melindunginya dengan sangat baik akhir-akhir ini, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekatinya. Xiao Nunu berkata, hanya karena kau tidak punya kemampuan itu bukan berarti Dewa Iblis Kemah Teihan tidak memilikinya. Nan Ruoyu tidak menjawab. Ia berbalik dan menatap Xiao Nunu. Apa tujuan dari Iblis Kemah Teihan? Tanya Xiao Nunu. Nan Ruoyu berkata dengan tenang, tentu saja itu untuk garis keturunan iblisnya. Di mana sekarang? Negeri Dongeng Jiushu. Hah? Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit, di mana negeri Dongeng Jiushu? Nan Ruoyu tidak mengatakan apapun lagi. Dia tampak siap untuk pergi. Namun, pada detik berikutnya, cahaya pedang berwarna tinta menyinari matanya. Klang! Bersamaan dengan suara pedang yang nyaring di udara, Tai Sang Feng Hua menembus badan Nan Ruoyu. Wow! Cahaya pedang tajam menembus badannya. Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya, tatapannya tampak sangat tenang. Meskipun kamu adalah adik Yaner, bagaimanapun juga kamu adalah orang Mahtei. Aku tidak akan merasa bersalah bahkan jika aku membunuhmu lagi. Xiao Nunu tidak berniat membiarkan Nan Ruoyu pergi. Dengan kesempatan bagus seperti itu, tidak ada alasan untuk membiarkannya kabur. Bahkan jika Nan Lian tahu tentang ini, Xiao Nunu percaya bahwa dia akan memahaminya. Nan Ruoyu yang tertusiuk cahaya pedang tidak menunjukkan rasa sakit apapun, seolah-olah pedang itu tidak menusiuk badannya.
Seperti yang kau katakan, aku memang sudah mati. Tidak ada gunanya kau membunuhku, dan badan asliku tidak ada di alam iblis. Nan Ruoyu berkata dengan nada tenang. Seketika, badannya perlahan hancur dan hancur, seperti kertas yang terbakar. Di hadapan Xiao Nunu, dari ujung kaki hingga ujung kepala, badannya berubah menjadi tumpukan abu. Apa ini? Xiao Nunu mengerutkan kening, tampak bingung. Nan Ruoyu benar-benar berubah menjadi tumpukan abu. Xiao Nunu berjongkok, dan ketika angin bertiup, abu di tanah tertiup, dan akhirnya tidak ada jejak yang tertinggal. Ini seharusnya menjadi teknik pengganti, badan aslinya tidak ada di sini. Dewa Pedang Berekor 9 mengingatkan di pagoda emas pancer. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit, seni penggantian. Dewa Pedang Berekor 9 melanjutkan, saya pikir Dewa Iblis pertanda kematian mungkin hanya ingin datang ke alam iblis untuk menyelidiki situasi terlebih dahulu, dan belum mengambil tindakan apapun. Xiao Nunu menghela napas dalam-dalam, ekspresinya sedikit serius. Ini menunjukkan bahwa iblis maut jauh lebih berhati-hati daripada yang dibayangkan. Aku tidak takut dia muncul secara terbuka, aku hanya takut dia akan melakukan sesuatu di belakangmu. Ini hal yang baik. Dewa Pedang Berekor 9 berkata, itu berarti dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk muncul secara terbuka. Fakta bahwa dia melakukan sesuatu di belakangmu hanya menunjukkan bahwa kekuatannya saat ini tidak memungkinkannya untuk menghadapimu secara langsung. Xiao Nunu mengangguk. Kata-kata Dewa Pedang Berekor 9 membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Memang, jika dia muncul secara terbuka, itu berarti iblis kematian telah menjadi luar biasa kuat. Konspirasi di balik layar semacam ini justru terjadi karena kekuatan pihak lain belum pulih. Bagaimanapun juga, lawannya adalah iblis pertanda kematian. Meskipun badan fisiknya hancur dan hanya tersisa jiwa iblis, dia tetaplah sosok yang sangat menakutkan. Xiao Nunu masih perlu menemukan pihak lain sesegera mungkin dan menyelesaikan bencana ini. Sepertinya aku harus kembali ke negeri dongeng Jiushu lebih awal. Xiao Nunu berdiri, dan dengan sebuah pikiran, dia mengambil kembali badan spiritual pancer, lalu berjalan menuju ke arah suku Tianlu. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Jurang setan bulu ular hidup damai. Sejak saat itu, Xiao Nunu tidak pernah merasakan nafas Nan Ruoyu lagi. Sambil merasa lega, Xiao Nunu dan kelompoknya mulai bersiap untuk kembali ke negeri dongeng Jiushu. Hei, apakah kau benar-benar tidak akan tinggal? Aku benar-benar dapat memberimu posisi Raja Iblis dari suku Tianluku. Selama kau bersedia, seluruh jurang iblis bulu ular mungkin akan bersedia memujamu sebagai raja. Di gerbang suku Tianlu, gadis Tianlu itu menatap Xiao Nunu dan mencoba menahannya. Selain Xiao Nunu ada Jiu Yueyuan, Pan Yaozu, Lin Klan dan sekelompok lainnya. Xiao Nunu tersenyum tipis, masih banyak hal yang harus dilakukan di negeri dongeng Jiushu. Baiklah. Gadis rusa surgawi mengerutkan bibirnya, lalu mengeluarkan beberapa kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu, ini untukmu. Sebagian besar dari mereka adalah sumber daya dan harta karun yang diperoleh dari alam luar dunia iblis, dan beberapa adalah barang-barang dari klan kita sendiri. Kamu mungkin tidak menginginkannya, tetapi kamu selalu dapat menggunakannya di masa depan. Xiao Nunu berkata, kamu dapat menyimpannya untuk dirimu sendiri. Gadis rusa surgawi menggelengkan kepalanya, kami meninggalkan banyak hal. Bukankah kalian manusia suka membalas budi? Kami tidak bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong, kan? Xiao Nunu mengangguk, baiklah, aku menerima kebaikanmu. Seketika, Xiao Nunu tidak lagi sopan dan memasukkan beberapa kantong penyimpanan ke dalam sakunya. Jika terjadi sesuatu di sini, kamu bisa segera mengirim seseorang ke alam abadi Jiushu untuk memberi tahuku. Ya, Tianlunu mengangguk setuju, lalu berkata, jangan khawatir tentang Lian. Aku akan mengatur orang untuk menjaga lembah ular raksasa setiap hari. Kalau begitu aku merasa lega. Kemudian, Xiao Nunu menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada gadis Tianlu dan orang-orang dari klan Tianlu, kalau begitu, kami pamit dulu. Jiu Yueyuan dan orang-orang dari klan Lin juga mengucapkan selamat tinggal kepada gadis Tianlu. Gadis rusa menanggapi satu per satu. Setelah beberapa saat, burung rok bersayap emas mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit bersama semua orang.
Gadis rusa memandang punggung Xiao Nunu, Jiu Yueyuan dan kelompok mereka lalu melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku jadi penasaran, seberapa besar monster ini akan tumbuh saat kita bertemu lagi nanti. Kata gadis rusa dalam hati. Di belakang burung rok bersayap emas. Semua orang di klan Lin sangat bersemangat. Kita akhirnya kembali. Kata Lin Suekiao. Ya, perjalanan ke alam iblis ini benar-benar mengagumkan. Aku tidak hanya berhasil menembus alam kaisar abadi, tetapi aku juga mendapatkan begitu banyak harta karun dari alam iblis di luar alam iblis surgawi, hehe. Lin Fan tersenyum. Aku tahu bahwa mengikuti kakak iparku adalah hal yang benar. Linmu berbaring di punggung burung rok bersayap emas, menyilangkan kakinya, tampak sangat bangga. Itu sudah pasti. Mulai sekarang, bahkan jika aku, Lin Meng, tidak mendengarkan para leluhur, aku pasti akan mendengarkan kakak Xiao. Dapat dilihat bahwa semua orang benar-benar bahagia dalam perjalanan ini. Merasakan angin sepoi-sepoi yang bertiup ke arahnya, Xiao Nunu merasa jauh lebih rileks. Selama perjalanannya ke dunia iblis, Xiao Nunu telah memperoleh banyak hal. Teratai iblis pembunuh saja lebih berharga daripada semua harta karun. Kebangkitan singkat roh menara juga memberi Xiao Nunu 2 kartu truf penyelamat nyawa tambahan. Yang terpenting adalah Nan Lian. Selama dia aman, Xiao Nunu akan benar-benar merasa lega. Saat ini, segala sesuatunya berjalan relatif lancar. Selanjutnya, yang harus dilakukan Xiao Nunu adalah pergi ke negeri dongeng Jiushu untuk mencari Dewa Iblis Kemah Teihan dan Nan Ruoyu. Asal kita menyelesaikan masalah ini sebelum Nan Lian keluar dari pengasingannya, kita tidak perlu khawatir. Iblis pertanda Kemah Teihan, dimanapun kau bersembunyi di negeri dongeng 9 provinsi, aku akan menemukanmu. Kata Xiao Nunu dalam hati. Adapun provinsi Beixiao dan provinsi Dao, sudah lama sekali, aku ingin tahu bagaimana aliansi antara kedua negara itu berjalan. Menangis. Burung rok bersayap emas itu membelah langit di atas pegunungan Lingguang bagaikan kilat kemasan. Semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah awan di atas kepala mereka telah menghilang dan langit di atas kepala mereka telah menjadi cerah dari kegelapan yang semula. Sinar matahari terasa hangat di badan mereka. Semua orang di klan Lin berdiri, merentangkan tangan, dan merasakan napas yang familiar. Akhirnya kita kembali ke wilayah Jiushu Fairyland. Aku benar-benar merindukan sinar matahari. Ya, aku bilang bahwa alam iblis selalu kekurangan sesuatu. Ternyata itu adalah sinar matahari yang cerah. Jiushu Fairyland masih yang terbaik. Udara yang familiar ini. Semua orang menghela nafas. Pegunungan Lingguang merupakan garis pemisah antara Daozu dan alam iblis. Satu sisi gelap, sisi lainnya terang. Tuan Xiao Nunu, kemana kita akan pergi pertama? Tanya Peng bersayap emas. Xiao Nunu melirik Jiu Yueyuan di sebelahnya, lalu berkata, ayo kembali ke tempat kita berada dulu. Jiu Yueyuan tersenyum. Tempat yang mereka datangi sebelumnya adalah keluarganya. Baiklah, aku mengerti. Burung rok bersayap emas mengepakkan sayapnya dan kembali melalui rute yang sama dengan rute asalnya. Dalam waktu kurang dari sehari, semua orang kembali dengan lancar ke keluarga September. Orang tua Jiu Yueyuan sangat gembira melihat semua orang kembali. Setelah mengetahui bahwa semua jenius keluarga Lin telah maju ke alam kaisar abadi, orang tua Jiu Yueyuan sangat terkejut. Dengan begitu banyak kaisar abadi yang kuat, kekuatan keseluruhan klan Lin pasti akan meningkat. Setelah tinggal di rumah Jiu Yueyuan selama sehari, keesokan harinya, Xiao Nunu datang ke sekte Xuan Yin ditemani oleh Jiu Yueyuan. Xiao Nunu, Yuaner, kalian kembali. Pemimpin sekte Xuan Yin Xuanwang langsung kegirangan saat melihat mereka berdua kembali. Tuan Xuanwang, Tuan. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan juga mendekat untuk menyapa. Xuanwang menatap mereka berdua, kekuatanmu telah menjadi lebih kuat lagi, Yuaner, apakah kau telah menerobos ke alam kaisar abadi? Jiu Yueyuan pertama-tama melirik Xiao Nunu, lalu tersenyum dan mengangguk. Xuanwang merasa tidak percaya sekaligus senang untuk Jiu Yueyuan, hebat, hebat. Kau telah melampaui gurumu begitu cepat. Sekte Xuan Yin ku akhirnya memiliki kaisar abadi yang kuat. Xuanwang sedikit bersemangat. Seorang kaisar abadi yang kuat memiliki arti penting luar biasa bagi seluruh sekte.
Xiao Nunu bertanya, di mana kepala istana Yu Xiao? Bukankah dia ada di sini? Sejak istana suci Suanyuan terbakar, seluruh istana suci Suanyuan bergabung dengan sekte Suanyin. Namun, Xiao Nunu tidak merasakan nafas Yu Xiao tadi. Xuan Wang menggelengkan kepalanya, tidak. Yu Xiao, Zhou Chang, dan Master Pavilion Suli yang akhir-akhir ini sibuk sekali. Mereka belum kembali selama beberapa hari. Su Liang adalah Master Jiange. Jiange adalah sekte tempat Yao Jianyun bernaung. Ada apa, Tuan? Apa terjadi sesuatu? Tanya Jiu Yue Yuan. Xiao Nunu juga bertanya, apakah ada masalah dengan penggabungan kedua negara? Sebelum Xiao Nunu pergi ke alam iblis, dia mendengar Yu Xiao, Xuan Wang dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka ingin menyatukan Daozu dan Beixiaozu untuk membentuk aliansi dua negara. Setelah pertempuran di Istana Qisen, semua sekte utama di kedua negara memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Di hadapan musuh yang sangat kuat, mereka terlalu lemah. Jadi, kami memutuskan untuk berkumpul. Saat itu, Yu Xiao dan Xuan Wang pergi mencari Xiao Nunu, berharap dia bisa mengambil alih posisi penguasa kedua negara. Kemudian, Xiao Nunu mendapat konfirmasi dari Ratu Taiyu Phoenix bahwa alam Phoenix juga menyetujui aliansi tersebut. Sekarang Xiao Nunu telah kembali dari alam iblis, urusan aliansi seharusnya hampir selesai. Xuan Wang mengangguk dan tidak menyangkal, ya, ada yang salah. Apa masalahnya? Xiao Nunu penasaran. Jiu Yue Yuan juga menunjukkan ekspresi ragu, Kaisar Abadi Cixi sudah meninggal, jadi aliansi seharusnya berjalan lancar. Xuan Wang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Kaisar Abadi Cixi memang sudah meninggal, dan Istana Qisen juga telah hancur. Namun, klan Cixi telah bercokol di Beixiaozu selama bertahun-tahun, dan fondasinya masih sangat besar. Kekuatan dan sekte yang terkait dengan Istana Qisen rumit, seperti akar di bawah pohon besar, tersebar di mana-mana. Oh, mata Xiao Nunu sedikit memadat, dan cahaya redup melintas di matanya. Xuan Wang melanjutkan, tidak lama setelah Anda pergi ke alam iblis, Ratu Taiyu Phoenix memanggil semua kekuatan utama di negara bagian Beixiao untuk bergabung dalam aliansi antara kedua negara atas nama alam Phoenix, tetapi menemui rintangan besar. Semua kekuatan dan sekte yang dulunya dekat dengan Istana Qisen bersatu untuk menentangnya. Xiao Nunu bertanya, bukankah mereka menekannya dengan kekerasan? Xuan Wang menggelengkan kepalanya, karena itu melibatkan terlalu banyak orang. Setelah ditekan dengan kekerasan, perang saudara pasti akan pecah di negara bagian Beixiao lagi. Selain itu, jika korbannya terlalu banyak, itu akan mengguncang fondasi negara bagian Beixiao. Jadi Ratu Taiyu Phoenix juga berada dalam situasi yang sulit. Xiao Nunu mengangguk. Dia bisa memahami perasaan Ratu Taiyu Phoenix. Provinsi Beixiao telah kehilangan terlalu banyak orang kuat. Kaisar Abadi Cixi meninggal, Kaisar Abadi Seribu Wajah meninggal, dan Kaisar Abadi Terlarang juga jatuh. Ditambah dengan hancurnya seluruh Istana Qisen, Provinsi Beixiao sekarang dalam keadaan rusiak. Jika perang saudara berlanjut, Provinsi Beixiao kemungkinan akan terseret sepenuhnya ke bawah. Justru karena itulah Ratu Taiyu Huang mempertimbangkan masalah tersebut dan tidak menggunakan kekerasan untuk menekan kekuatan oposisi. Bagaimana dengan Daozu kita? Bagaimana integrasinya? Tanya Jiu Yue Yuan. Di Daozu, situasinya juga tidak berjalan baik. Meskipun semua sekte utama kita setuju untuk bergabung, masih banyak sekte yang menolak untuk bergabung karena mereka merasa bahwa setelah penggabungan selesai, suara sekte mereka sendiri akan berkurang. Seiring berjalannya waktu, mereka khawatir kepentingan mereka sendiri akan rusiak. Selama kurun waktu ini, Yu Xiao dan Zhou Chang telah berkeliling dan melobi kemana-mana, tetapi tidak ada yang memuaskan di mana-mana. Xuan Wang menghela napas, merasa tidak berdaya. Jalan menuju penyatuan kedua negara lebih sulit dari yang dibayangkan. Semua orang penuh percaya diri pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka merasa semakin sulit. Sekalipun semua kekuatan oposisi dipaksa keluar dengan kekerasan, aliansi ini pasti tidak akan stabil. Semua sekte dan kekuatan harus bersedia bergabung dalam aliansi dua negara, kalau tidak mereka tidak akan bisa maju jauh di masa mendatang. Xiao Nunu tersenyum tipis, dia sudah punya ide dalam benaknya. Panggil kembali Master Istana Yu Xiao dan Master Aola Zhou Chang. Xuan Wang mengangguk, baiklah,
Aku akan segera pergi dan memberitahu mereka. Seketika, Xuanwang berkata kepada Jiu Yueyuan, Yuaner, ajak Xiao Nunu berkeliling dulu. Baik, Tuan. Kemudian, Xuanwang pergi lebih dulu. Jiu Yueyuan menatap Xiao Nunu, bagaimana menurutmu? Xiao Nunu berkata, ideku sangat sederhana. Kita tidak perlu meminta mereka untuk bergabung dengan aliansi dua negara. Sebaliknya, kita perlu membuat mereka memohon untuk bergabung. Mata indah Jiu Yueyuan berkilat karena rasa ingin tahu, memohon untuk bergabung. Xiao Nunu mengangguk, sekarang mereka acuh tak acuh terhadap aliansi dua negara. Setelah beberapa saat, mereka akan berada di luar jangkauan. Sekte Suanyin. Aula pertemuan. Bah, aku benar-benar kesal. Sekte Feng Xuan, kutu kupret ini benar-benar sampah. Aku sudah menunggu di sana selama 2 hari 2 malam, tetapi ketua Sekte Feng Xuan mengatakan dia sakit kepala atau sakit punggung, dan dia menolak untuk keluar menemuiku. Aku ingin sekali masuk ke kamarnya dan meninjunya 2 kali. Zhou Chang berjalan ke pintu aula sambil mengumpat, dan jelas terlihat bahwa dia benar-benar merasa bersalah. Yu Xiao mengikutinya dari samping. Ia juga menggelengkan kepala dan menghela nafas, aduh, aku merasa lebih dirugikan daripada dirimu. Aku pergi ke Istana Yuhe untuk mengundang mereka bergabung dengan aliansi dua negara. Aku bicara asal-asalan, tetapi mereka terus menjawab pertanyaan yang tidak relevan. Aku berdebat bola-balik dengan kepala istana Yuhe selama 2 jam. Ia bersikap acuh tak acuh padaku selama 2 jam, tetapi aku seperti meninju kapas. Aku sama sekali tidak punya amarah. Aku sangat marah. Gigi belakang Zhou Chang hampir patah. Ia kemudian menatap pemuda lain di sebelahnya yang mengenakan jubah pedang putih, Su Liang, bagaimana denganmu? Su Liang, penguasa paviliun pedang. Saya sibuk selama periode ini. Jangan bahas itu. Aku tidak mau bicara lagi. Aku benar-benar kelelahan. Mata Su Liang menunjukkan banyak kelelahan. Saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Apa yang salah dengan aliansi antara kedua negara? Apakah mereka tidak belajar dari kejadian terakhir? Kekuatan satu sekte terlalu lemah. Hanya ketika kedua negara bersatu, ada harapan untuk melampaui negara lain. Kata Zhou Chang dengan marah. Heh. Yu Xiao tertawa dengan datar, sejujurnya, Daozu kami relatif baik. Dia tidak mengatakannya, tetapi Zhou Chang mengatakannya, matanya dipenuhi dengan kemarahan, bukankah itu terlalu kutu kupret? Zhou, bahkan jika istana Qisen dihancurkan, masih ada banyak di Heart. Sayangnya, Ratu Taiyu Huang memang sedang dalam kesulitan. Dia sangat memikirkan baik Xiaozu, tetapi tidak ada yang menghargai kebaikannya. Jika aku akan menyapu bersih mereka semua dengan paksa. Su Liang mengikuti. Yu Xiao tersenyum pahit dan berkata, jika kita menyerbu dengan kekuatan, bukankah kita akan menjadi kaisar abadi Cixi kedua? Provinsi Beixiao sudah cukup sulit. Jika kita terus berjuang, itu akan hancur. Demi perencanaan jangka panjang, kita tidak akan menghancurkan fondasi kita kecuali benar-benar diperlukan. Lupakan saja, mari kita tunggu sampai kita melihat Xiao Nunu. Jika Xiao Nunu bersedia menjadi pemimpin aliansi dua negara, saya pikir beberapa orang akan berubah pikiran. Kata Zhou Chang. Lalu, mereka bertiga berjalan memasuki aula. Di aula, Xuanwang sedang menunggu. Di mana Xiao Nunu? Bukankah kau bilang dia sudah kembali? Tanya Yu Xiao. Aku di sini. Lalu terdengar suara yang familiar. Saya melihat Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan berjalan masuk dari luar. Wow, aura ini menjadi lebih kuat lagi. Zhou Chang menunjukkan sedikit keterkejutan. Su Liang, guru paviliun pedang di sebelahnya, menyusul dan berkata, dan murid Master Sekte Xuanwang, dia tampaknya juga telah menembus alam Kaisar Abadi. Tidak mungkin. Tatapan Zhou Chang dan Yu Xiao segera beralih ke Jiu Yueyuan. Kita tidak bisa memahami tingkat kultivasinya. Dia jelas melampaui kita. Ketiganya terkejut. Kenapa kultivasi semua orang meningkat pesat setelah perjalanan ke alam iblis ini? Xiao Nunu memandang mereka sambil tersenyum. Terima kasih atas kerja keras kalian, para pemimpin sekte. Oh, jangan sebutkan itu. Zhou Chang melambaikan tangannya, aku tidak memulai bisnisku setengah jalan ketika aku meninggal. Aku kelelahan secara mental.
Xiao Nunu bertanya, berapa banyak kekuatan di Daozu yang tidak mau bergabung dengan aliansi? Yu Xiao menjawab, lebih dari setengahnya. Su Liang mengikuti, Daozu sebenarnya baik-baik saja. Orang-orang tidak begitu bersemangat. Itu terutama di Beixiaozu. Alam Phoenix sangat pasif. Ya, Yu Xiao menegaskan, di seluruh Beixiaozu, diperkirakan kurang dari sepertiga kekuatan bersedia berdiri di pihak Ratu Phoenix Taiyu. Sisanya sangat menentang. Beberapa saat ini netral dan masih menonton. Xiao Nunu mengangguk dan berkata dengan tenang, cukup. Cukup. Beberapa orang tercengang. Apa yang cukup? Tanya Yu Xiao. Xiao Nunu menjawab, kita memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk aliansi provinsi. Mereka yang tidak mau bergabung dan mereka yang ingin menunggu dan melihat akan disingkirkan untuk sementara waktu. Semua orang terkejut. Tidak menginginkannya lagi. Bahkan Jiu Yue Yuan menatap Xiao Nunu dengan bingung. Pasukan ini menempati lebih dari setengah pangkalan dasar di kedua negara. Bisakah kita menyerahkan mereka begitu saja? Tanya Xuan Wang. Xiao Nunu berkata, jangan sebut setengahnya, bahkan jika lebih dari setengahnya, kami tidak menginginkannya. Setelah jeda, Xiao Nunu melanjutkan, mereka tidak mau bergabung dengan aliansi karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa aliansi tersebut tidak cukup kuat untuk membuat mereka mau bergabung. Yang kedua adalah bahwa mereka tidak dapat melihat manfaat yang sebenarnya dan berpikir kami akan merusak perkembangan mereka. Beberapa orang mengangguk. Mereka tahu apa yang dikatakan Xiao Nunu. Su Liang berkata, iya, begitu aliansi terbentuk, itu berarti kita terikat pada sebuah kapal. Di mata mereka, apa yang disebut aliansi provinsi kita mungkin tidak sebagus sekte kelas 2 di provinsi Baxing atau provinsi Shanghai. Sulit untuk meyakinkan mereka. Yu Xiao bertanya, justru karena ini, kita harus menyatukan semua kekuatan dan sekte. Mengapa kamu, Xiao Nunu, mengatakan kamu tidak mau? Xiao Nunu berkata, kekuatan aliansi tidak bergantung pada jumlah orang, tetapi pada jumlah orang yang kuat. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang menegang. Kemudian, Xiao Nunu melanjutkan, aku ingin kalian semua menerobos ke alam kaisar abadi dalam waktu 1 bulan. Apa? Xuan Wang, Yu Xiao dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar dengan wajah terkejut. Xiao Nunu mengeluarkan beberapa kantong penyimpanan dan berkata, ini 300 botol ramuan dari dunia iblis, 200 senjata dari dunia iblis, dan 50 porsi, hujan dewa, yang dianugerahkan oleh dewa pelindung suku Tianlu. Jika kamu mendistribusikan sumber daya ini, kamu pasti akan melihat hasilnya dalam waktu 1 bulan. Sebelum Xiao Nunu kembali, gadis Tianlu memberi Xiao Nunu sejumlah sumber daya. Sebagiannya diperoleh dari wilayah luar dunia iblis, dan sebagian lagi berasal dari klan Tianlu, termasuk 50 bagian hujan ilahi ini. Melihat beberapa tas penyimpanan di tangan Xiao Nunu, Xuan Wang, Yu Xiao dan yang lainnya gemetar dalam hati mereka. Menerobos alam kaisar abadi adalah impian mereka yang telah lama dihargai. Jiu Yue Yuan berkata, Tuan, hujan dewa suku Tianlu sangat efektif. Anda akan tahu setelah mencobanya. Semua orang tentu tahu bahwa Xiao Nunu tidak akan berbohong kepada mereka, tetapi mereka sedikit kewalahan dengan munculnya begitu banyak sumber daya di depan mereka. Ya, Xuan Wang mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu dengan hati-hati mengambil tas penyimpanan dari Xiao Nunu. Xiao Nunu berkata, selama bulan ini, kamu hanya perlu berlatih, dan kamu dapat menangani hal-hal lain setelah kamu berhasil maju ke alam kaisar abadi. Xuan Wang, Yu Xiao, Zhou Chang, dan Su Liang saling memandang dan mengangguk setuju dengan serius. Beberapa saat kemudian, Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan tiba di luar aula. Senior datang. Xiao Nunu berteriak ke langit. Menangis. Raungan keras terdengar, dan burung rok bersayap emas muncul dari balik awan. Swiss. Burung rok bersayap emas turun dari langit, berubah wujud menjadi manusia dan mendarat di depan kedua orang itu. Xiao Nunu mengeluarkan 2 tas penyimpanan lainnya. Senior datang, gerakanmu sangat cepat. Tolong bantu aku mengantarkan 2 tas penyimpanan ini ke alam Phoenix dan serahkan langsung kepada Ratu Taiyu Phoenix atau Tetua Feng Jiu. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Dapeng bersayap emas mengambil tas penyimpanan itu, lalu berubah wujud menjadi bentuk aslinya dan terbang, menghilang di langit di atas sekte Suanyin dalam sekejap mata.
Pada titik ini, Jiu Yueyuan hampir tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Nunu. Dia ingin menggunakan sumber daya yang dibawa oleh alam iblis untuk meningkatkan kekuatan aliansi negara secara keseluruhan. Di hadapan kekuatan absolut, masalah apapun dapat dipecahkan dengan mudah. Ketika satu demi satu kaisar abadi muncul dalam aliansi provinsi, aku tidak percaya bahwa sekte-sekte yang berseberangan itu masih bisa tinggal diam. Xiao Nunu menatap lurus ke depan, dengan keagungan seorang raja terpancar di antara alisnya. Pada saat itu, pertanyaannya bukan apakah mereka mau bergabung dengan aliansi negara atau tidak, tetapi apakah aliansi itu bersedia menerima mereka. Bersambung.